El Shinta News and Talk. Pak Hari, kalau kita ngomong Bustaman ini banyak sekali ya anekanya begitu. Pasti yang kita akan teringat itu adalah gule begitu. Tetapi ternyata ada Gebyuran Bustaman juga. Gebyuran Bustaman ini sendiri bagaimana sih secara konsepnya Pak Hari? Oh ya, selamat bertemu Mas Hendy. Terima kasih. Ini kan berawal dari mengangkat kampung kami ini. Yeah. Bustaman itu kan dulunya selain tempat untuk stok kambing di Semarang, itu juga kan kampungnya itu kumuh, kotor, pada penduduk, berserakan, baunya perengus, karu-karuan deh pokoknya untuk dihuni. Nah terus dari kami ini supaya kampung kita ini terangkat bagaimana? Karena punya sejarah yang sangat tinggi nilainya. Itu kan ada silsilah Harith dan Saleh Harith Bustaman di situ, yang namanya Kiai Bustam. Yeah. Nah, ini kita angkat menjadi supaya Bustaman juga bisa mengemuka di tingkat nasional seperti dengan itu Raden Salehnya. Berapa dari itu, dari kisah-kisah orang tua kami waktu dongeng-dongeng waktu kecil-kecil itu kan dikatakan bahwa Kiai Bustam itu waktu menjelang puasa itu sering menyirami cucu-cucunya dan anaknya di sumur tua, sumur peninggalannya dia, di sumur ya. Di kampung Bustaman itu didirikan tahun 1743 oleh kolonial Belanda kepada Kiai Bustam. Kalau dihitung sekarang itu usianya sudah 279 tahun. Kampung Bustaman ini termasuk kampung yang tua. Kebetulan posisinya letaknya berdekatan dengan Kota Lama. Mas Hendy tahu pernah ke sana ya? Iya, pernah. Oh iya, sering. Nah, itu berdekatan itu. Ya. Terus tradisi kebyuran ini kami lanjutkan. Yeah. Kami ikuti. Yeah. Terus uji cobanya itu 10 tahun yang lalu, tahun 2013. Berarti mulainya pada tahun 2013 itu pertama kali diselenggarakan. Ya, 10 tahun yang lalu. Ini yang ke-10 ini. Yang ke-10 tahun. Yeah. Yeah. Terus ini berawal dari kita coba-coba antar tetangga. Yeah. Ya itu dengan gayung sibur itu loh. Anda pernah tahu enggak? Iya, gayung buat mandi itu kan? Iya, itu berawal dari itu, saling gebyur itu. Yeah. Lama-lama berkembang terus dari tetangga sebelah sampai seluruh kampung. Nah, pada tahun ketiga itu baru ada sosialisasi ke masyarakat bahwa ada kebyuran Bustaman. Ini ternyata disambut dengan hangat sekali oleh mereka Bustaman. Sehingga 4 tahun yang lalu Dinas Pariwisata Kota Semarang itu berantusias untuk membantu penyelenggaraan. Mulai itu yang dibantu oleh Histeria, komunitas seni Histeria di Semarang ini. Itu jadilah viral. Jadi kebyuran Bustaman ini bisa jadi tontonan masyarakat. Gitu. Tapi kalau untuk kebyuran Bustaman ini sendiri, apakah memang pesertanya ini sebatas warga di Gang Bustaman itu saja, ataukah masyarakat di luar itu juga boleh ikut sebenarnya, Pak Hari? Boleh Mas Hendy. Itu kan semula itu satu kampung. Setelah itu jadi perhatian masyarakat, semua hampir tiap ada kebyuran itu tidak cuma warga masyarakat, bahkan komunitas dari Solo, Jogja, Surabaya. Kemarin itu tahun yang sebelum pandemi itu dari komunitas Jakarta ada 5 orang itu menginap di Bustaman sana khusus untuk melihat kebyurannya. Baik, sudah terkenal berarti ya dari luar kota datang ke Bustaman untuk ikut ya. Itu malah ada studi dari untuk mengambil S3 itu ya khusus untuk Bustaman dan kebyurannya itu. Sebenarnya tujuannya ya bersama dengan itu dari UGM datang juga tentang Bustaman dan kebyurannya. Sebenarnya tujuan dan maknanya sendiri itu apa sih Pak Hari? Nah itu kan implementasi dari kebyuran itu kan dihubungkan dengan saling menggebyur. Nah, sebelumnya kami kembangkan tidak cuma kebyuran saja, tapi ada semacam coreng-moreng didahului dengan itu. Coreng-moreng itu berarti mukanya dicoret-coret begitu atau gimana? Iya, muka
wajah dari pengunjung semua dicoreng-coreng semua. Pakai apa itu Pak corengnya? Pakai bedak dewasa. Ya, itu kemarin itu yang lebih kami terharu lagi, Bapak Wali Kota Kendari itu datang khusus untuk datang ke Gebyuran. Itu ya kami coreng juga. Dinas Pariwisata Kota Madya, Dinas Pariwisata Provinsi, dari camat, lurah apa semua sudah, dari balita sampai pejabat datang coreng semua sudah. Baik laki-laki perempuan sudah. Nah, dari maksud itu kan coreng-coreng itu kan simbol dari dosa-dosa gitu. Baik ya, ini nanti dibersihkan dengan Gebyuran bersama itu. Berarti maknanya ini untuk menghapus dosa-dosa kita agar bisa suci atau bersih kembali begitu ya, Pak? Itu maknanya begitu, Mas Andri. Jadi sambil menjelang puasa itu ya kita ambil banyak gitu. Tapi yang unik ini, Mas Andri, itu kan dulu-dulunya itu kan ada pamil dari kampung gini. Kalau ada tetangga yang rasanya agak nanti bola sendiri di Gebyuran itu. Kan unik itu. Jadi kalau ada tetangga biasanya kan ada rasa tidak enak itu. Wah, balasnya di Gebyuran itu orangnya diudak sampai lari Gebyur. Kalau saya mencari-cari di Google begitu ya, ternyata tidak hanya air biasa ya, tetapi air yang berwarna. Ada ini dikasih pewarna begitu atau gimana, Pak Ari? Gini Mas Edi, itu kan tiap tahun itu kan ada inovasi. Tahun pertama Gebyuran pakai sibur, tahun kedua dengan itu, terus tahun mulai keempat ini ada perkembangan supaya berwarna. Itu kan tidak cuma ditonton oleh masyarakat dan wartawan. Fotografer juga ikut mengabadikan. Jadi kalau itu air berwarna itu kan ada nuansa warnanya. Biar lebih menarik, Instagramable begitu kalau orang-orang menyebutnya betul, gitu ya. Terus ada lagi kemarin setelah itu ada Holi taburan warna itu itu juga menambah nuansa juga. Tapi kami pikir kalau Holi itu kan biasanya di hidung tidak enak ya. Juga bisa bersin juga itu. Itu tambah asik lagi itu. Kecuali warna ada Holi, itu ada beberapa fotografer yang jadi pemenang karena mengambil syuting di situ. Oh gitu, ikut perlombaan gitu ya? Jadi diikut lombakan itu malah ada yang menang. Dari itu nuansa Gebyuran bersama yang warna-warni itu. Saya tidak bisa membayangkan, pasti meriah sekali itu. Orang sekampung mereka merayakan untuk Gebyuran bersama. Mereka pasti akan tertawa bersama ini ya. Mereka kejar-kejaran juga. Ramai sekali waktu hari itu. Apakah itu hanya sehari saja atau selama beberapa hari, Pak Hari? Oh ya. Sebelumnya gini Mas Edri, sebelum kan ada banyak tamu datang untuk menyaksikan. Ada wartawan, ada fotografer, ada tamu lain juga. Itu sudah kami wanti-wanti kalau datang ke Bustaman, Gebyuran, pakai jas hujan atau pakai plastik yang lain supaya tidak kena tidak kena air. Berarti mereka nggak ikut dong, berarti seperti itu. Sampai di situ wartawan macam-macam malah justru kesenangan ikut Gebyuran. Dia ikut ambil air malah Gebyuran sama teman-temannya. Jadi ramai. Iya. Coba bayangkan ya, di Bustaman itu penduduknya hampir 200-300 jiwa. Besar sekali, banyak ya. Tambah lagi masyarakat yang berbondong itu jadi masa isi kampung itu penuh sama orang. Penuh orang saling gebyur. Sudah kampungnya sempit, wah ramai sekali sah. Ini yang mengikuti hanya anak muda saja, anak-anak kecil juga begitu, ataukah orang tua juga banyak yang ikut, Pak? Dari balita sampai lansia, Mas Edi. Wah, luar biasa. Itu orang-orang tua itu ya ikut seneng karena euforia ya. Mungkin waktu mudanya tidak kesampaian kalau berpasam itu. Nah, Gebyuran dia kan seneng juga. Jadi ikut teriak-teriak orang-orang tua itu. Ya seusia saya umur 70-an itu jingkrat, teriak, terus lari-lari ikut Gebyur putus-putusnya. Ramai pokoknya. Iya, ini mungkin sangat meriah sekali. Tetapi selepas itu tidak ada yang
ibarat kata sakit hati begitu Pak ya, karena disiram begitu, karena dilempar, karena kan airnya itu dimasukkan dalam plastik begitu kemudian dilempar kan Pak Hari? Iya betul. Ya. Tidak ada rasa sakit hati selain acara itu ya, semuanya senang ya Pak Hari ya? Sudah komitmen nasional itu. yang kena kebiuran tidak boleh marah. Jadi semua senang, justru malah senang. Orang yang tidak digebyur aja masang badan kok supaya digebyur. Nah itu uniknya. Terus setelah gebyuran itu kan kami sediakan, karena ikon Bustaman itu kan gulai kambing. Wah, kita sediakan gulai kambing gratis untuk seluruh pendatang ya. Gulai gratis, gulai kambing. Itu kan terkenal di Semarang itu gulai kambing Bustaman. Nah, itu kami sajikan di situ. Makan bersama setelah itu ya, setelah basah-basahan, siram-siraman, kemudian makan bersama, guyup rukun seluruhnya ya. Wah betul Ustaz. Ini kan kebetulan tiap tahun itu kan ada komunitas kampung yang ikut andil mementaskan. Itu kemarin itu ada kelompok band, ada tari kuda lumping, macam-macam Ustaz. Oh, jadi ada pertunjukan semacam itu juga? Iya, jadi tidak cuma sekedar ritual gebyuran, tapi dilalui dengan pentas seni, ada jogetan, ada macam-macam. Kemarin itu gini Mas Hedi, itu kan ada misterius juga. Itu salah beberapa pemain kuda lumping itu kesurupan. Oh, baik. Kesurupan sudah, ya. Waduh, sampai kampung juga ya ikut panik. Tidak cuma pemain kuda lumping, tapi ada tamu juga kesurupan. Oh, baik. Tamu kesurupan, masyarakat Bustaman juga ada yang kesurupan juga. Oh, ini baru tahun kesurupan ini. massal itu dong, Pak. Iya, ada kejadian baru tahun ini. Kejadian tahun ini berarti baru terselenggara kemarin, sudah terselenggara. Enggak, gini, yang kesurupan ini loh. Ya. Fenomena kesurupan itu baru tahun ini. Tahun sebelumnya kan tidak ada. Iya. Ritual dan entertainment biasa. Tapi untuk tahun ini kan ada kuda lumpingnya. Itu waduh jadi jadi tegang. Orang jadi tegang. Kecuali gebyuran ramai-ramai juga ya ketakutan, karena kan ada segi begituannya. Bisnisnya tadi ya. Mungkin ini menjadi evaluasi ke depan begitu ya, Pak Hari ya. Ya. Pak Hari, untuk pelaksanaannya sendiri itu biasanya hamin berapa sebelum puasa Pak Hari? Itu kita ambil hari Minggu sebelum puasa. Jadi hari Minggu terakhir sebelum puasa. Hari Minggu sebelum puasa. Misalnya 3 hari sebelum puasa, minggunya ya minggu itu. Kebetulan ini kan beberapa hari sebelum puasa. Jadi berarti sudah kemarin dong Pak? Iya, minggu kemarin. Oh, baik. Padahal saya mau ikut loh Pak, ikut gebyur-gebyuran bersama itu. Jadi beberapa media juga sudah menayangkan kok, baik live dari itunya maupun ditayangkan di beberapa media. Kalau penyelenggaranya sendiri berapa hari Pak Ari? Maksudnya? Untuk ini ya, tadi kan ada beberapa gebyuran, kemudian ada pentas dan lain sebagainya begitu. Ini pelaksananya itu hanya sehari saja, ataukah sejak hari Sabtu, atau malah justru dari Jumat, atau berapa hari? Oh, boomingnya itu sehari aja. 2 hari, Mas. 2 hari. Ya, jadi rangkaiannya itu dari pagi, siang, terus sore. Terus boomingnya itu gebyurannya itu pas setelah sholat asar. Oh, gitu. Berarti sehari saja ya. Pagi sampai sore. Gitu. Nah, iya, baik. Kemudian kalau untuk gebyuran ini, apakah memang hanya ketika menjelang puasa ini saja, ataukah nanti di Lebaran Idul Adha juga ada Pak Ari, atau hanya sekali itu saja? Oh, tidak ada, masih cuma sehari itu. Oh, gitu. Jadi kami fokuskan menjelang puasa gebyuran acaranya. Nah, nanti setelah Lebaran itu kan ada lagi acara makan bersama orang kampung, tapi itu pesta Lebaran, itu bukan Lebaran. Oh, gitu. Berarti memang sangat dinanti-nantikan karena setahun sekali ya Pak Hari ya, untuk bisa guyup bersama ya. Iya. Baik Pak Hari. Ya, Pak Hari, kalau untuk sebelum kemarin kan sempat pandemi 2 tahun ya Pak Hari. Pelaksanaannya apakah tetap berjalan atau kemarin sempat berhenti Pak Hari? Bentar. Gimana diulangi ada. Kemarin kan pandemi. Ya,
pandemi kemarin kan sudah 2 tahun ya. Kemarin pelaksanaannya bagaimana? Apakah berhenti atau tetap berlangsung? Sempat libur 2 tahun. Tapi tahun kemudian itu kan cuma ambil prosesi ritualnya saja. Jadi simbolisasinya itu ada pejabat dari Semarang sini. Kita kemudian pejabat untuk menyiram beberapa anak-anak kecil di Bustaman. Oh gitu. Itu ambil ritualnya saja kok. Iya. Jadi tidak biar masal enggak. Iya. Supaya jangan mandek gitu loh. Iya. Berarti baru rame-ramenya ini pada kemarin ya, hari Minggu kemarin ya Pak Hari ya? Ya, mulai rame lagi, tapi sebenarnya juga rame-rame. Cuman satu tahun yang lalu saja yang libur total. Begitu ya. Semoga sudah kembali normal kembali Pak Hari ya, karena bisa menjaga untuk keguyupan atau kerukunan dari masyarakat Pak Hari. Terakhir Pak Hari, pesan yang disampaikan kepada masyarakat Pak Hari terkait dengan tradisi menjelang puasa atau akan memasuki bulan puasa ini Pak Hari. Saya ulang ini tadi suara dan terus Untuk pesan Pak, apa yang disampaikan Pak Hari kepada masyarakat terkait dengan tradisi-tradisi seperti gebyuran Bustaman menjelang puasa Pak Hari? Oh ya, ini kan makin tahun kita itu kan didesak dengan semacam acara-acara dan agenda yang perlu dinikmati oleh masyarakat. Jadi seperti kampung kita ini, dari hal yang main-main kayak begitu, ternyata bisa terangkat menjadi destinasi. Nah, ini perlu dicontoh oleh yang lain juga. Kalau masyarakatnya bisa menggali budaya, bisa menggali tradisi dan lain sebagainya, bisa diangkat dengan serius, dijamin nanti bisa mengangkat kehidupan masyarakatnya. Itu cara juga ekonomi maupun hubungan antara kita dengan pemerintah. Ternyata dari Pemkot juga mensuplai habis-habisan dengan kebyuran ini. Kecuali selain kebyuran ya. Terus ada lagi kelompok dari Histeria, itu sudah full full tenaga membantu pelaksanaan kita ini. Di samping tiap 2 tahun sekali di Bustaman itu ada acara lagi namanya Teko Bustaman. Tapi dari sisi keuntungan Pak, apakah memang dengan pelaksanaan gebyuran Bustaman ini ada sisi keuntungan ekonomi yang juga didapatkan oleh masyarakat sekitar Pak Hari? Enggak, sekarang keuntungan publisitas memang dia Mas. Artinya semua media itu baik nasional sampai internasional itu juga menyoroti tentang gebyuran ini. Sampai teman-teman saya di luar negeri juga ini kan sok pusing dengan saya kebyurannya itu. Jadi keuntungan publisitas kena, keuntungan ekonomi juga kena. Karena apa? Karena kan di Bustaman itu tiap hari ada orang jualan produk-produk kampung. Nah, itu kan menjadi daya tarik juga untuk coba-coba untuk ke sana. Karena apa? Karena tiap saat itu ada tamu-tamu berdatang dari luar kota datang ke situ. Dapatkan koyo foto Bustaman kuwi. Nah, seperti apa? Ternyata kalau sudah sampai di tempat yang kami dialami, itu mereka ya agak kecewa karena kampungnya sempit, kotor, masih bau kambing, padat penduduk. Iya, tapi nanti gimana? Ini kan kalau gebyuran, kemudian tadi ada Holi juga begitu, itu kan pasti akan meninggalkan sampah-sampah begitu ya. Setelah itu akan bersih-bersih bersama kan tentunya Pak Hari. Nah ini kegotongan orang kampung itu nampak di situ. Jadi begitu kebyuran tidak ada yang memandu, semua bersih-bersih. Itu nampak gotongannya di situ kampung. Habis. Jadi setelah acara semuanya bisa langsung kembali bersih kembali kan Pak Hari? Rame-rame kampung jadi bersih lagi. Iya, baik. Pak Hari terima kasih banyak ya untuk perbincangan bersama dengan Alsinta. Sehat selalu dan semoga masyarakat di sana terus guyup agar bisa menjaga persatuan. Terima kasih waktunya. Oh iya. Selamat siang, sehat selalu. Masyarakat lain kalau memang perlu menikmati kebyuran tiap jelang puasa datang terus. Terima kasih banyak Pak Hari. Selamat siang. Demikian pendengar pelopor tradisi gebyuran Bustaman, Hari Bustaman. Alsinta Semarang News and Talk.